gimana nih? Kemana nih? Suaranya nggak ada. Untuk memastikan aja saya kalau memang pada on ya di apa namanya di Zoom. Ya, bisa dimulai? Bisa, Ibu. Bisa ya, oke. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali setelah minggu lalu dan sebulan sebelumnya UTS ya. Apa namanya bulan UTS? Ya, kita kembali bertemu di kuliah daring. Ya, ini adalah kuliah daring yang terakhir ya setelah UTS. Jadi untuk minggu depan, 2 minggu selanjutnya kita akan melakukan Piklas ya. Ya, hari ini saya mau menjelaskan kelanjutan materi perkuliahan yaitu materi Divide and Conquer ya. Baik, saya share dulu. Ya, jadi untuk mata kuliah algoritma pemrograman 2C, ya, jadi ada materi mengenai divide and conquer. Divide and conquer itu adalah suatu strategi, ya, suatu cara yang digunakan untuk memecah masalah menjadi submasalah independen yang lebih kecil, sehingga nanti pengambilan keputusan diharapkan bisa lebih optimal, ya. Jadi apa namanya, solusi submasalah dapat diperoleh secara mudah. Solusi submasalah digabung menjadi solusi seluruh masalah, ya. Nah, divide and conquer ini biasa digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan, ya. Yang pertama itu searching, ya, dan yang kedua itu sorting, ya. Untuk sorting itu minggu lalu sudah saya apa namanya berikan di kelas ya, sudah saya pernah berikan di kelas. Itu ada berbagai macam algoritma sorting, ya. Di situ ada fixed sort, ada bubble sort gitu ya. Mudah-mudahan sudah membaca. Nah, untuk searching data pun seperti itu ya. Dalam hal ini nanti kita akan mencari untuk salah satu searchingnya itu adalah algoritma binary search ya. Nah, kita masuk aja ke binary search. Jadi algoritma binary search atau pencarian biner itu dapat dilakukan jika data sudah dalam keadaan urut ya. Jadi karena pencarian biner otomatis yang dicari hanya berupa nilai, ya, nilai numerik, ya. Nah, suatu data bisa dilakukan pencarian biner, ya, menggunakan algoritma binary search itu dengan syarat bahwa data tersebut harus sudah urut. Jadi kalau data tersebut belum urut, ya, belum masih random, ya, maka dilakukan dulu proses sorting, ya. Setelah dilakukan proses sorting, baru bisa dilakukan proses pencarian, ya, proses searching, ya. Nah, prinsip dalam pencarian algoritma biner, pencarian nilai biner ini dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah atau algoritma dari binary search ya. Jadi ini apa namanya lebih mudahnya. Jadi yang pertama itu adalah mula-mula diambil posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan M. Ya, saya minta kamu bisa fokus ya, karena di sini nanti takutnya
begitu masuk iterasi yang kedua itu bingung gitu ya, iterasi yang kedua dan selanjutnya. Jadi karena bingung, nggak fokus, akhirnya data yang harusnya ketemu atau data yang harusnya nggak ada, jadi kebalik gitu ya. Jadi nggak dapat solusi. Yang pertama, ini mula-mula diambil posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan N. Ya. Lalu cari posisi yang kedua, cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Ya. Lalu di sini data yang dicari yang ketiga dibandingkan dengan data tengah. Ya, jika data yang dicari lebih kecil daripada data tengah, maka proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah -1. Ya, itu untuk yang nomor 4. Tapi apabila ternyata data yang dicari itu lebih besar, ya, maka proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah +1. Ya. Iya. Saya ulangi ya, jika posisi yang data yang dicari itu yang saya balik ke nomor 4 ya. Jika data yang dicari itu ternyata lebih kecil daripada data tengah, maka proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah -1. Ya. Jika ternyata data yang dicari itu lebih besar daripada posisi data tengah, maka proses tetap dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah +1. Ya, jadi jangan sampai kebalik nanti. Yang dibandingkan adalah data yang dicari dengan data tengah. Ya. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan yang dicari. Jadi kalau ternyata data tersebut ketemu, itu maka data tengah itu akan sama dengan data yang dicari. Ya, jadi misalkan kita mencari data 16, angka 16 gitu. Dan ternyata data tengahnya itu 16. Jadi nanti data tengah sama data yang dicari itu sama-sama ketemu di angka 16. Seperti itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini perhatikan contoh berikut ya. Misalkan dari data di sini ada sederetan angka. Ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada 9 angka di sini. Datanya sudah terurut, sudah sort ya. Lalu perhatikan contoh berikut, misalkan kita ingin mencari angka 17. Ya, jadi angka 17 ini sudah jelas ada di deretan data tersebut ya. Tapi yang kita mau cari itu adalah bukti. Ya, bukti menggunakan algoritma binary search ya, bahwa memang benar angka 17 itu ada ya dan ditunjukkan. Ya, dan ditunjukkan. Ya. Kita akan mulai untuk tahapan yang pertama. Di sini langkah-langkahnya ya. Di sini di algoritma tadi untuk nomor 1 adalah mula-mula diambil posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan N. Ya, kita tunjukin nih posisi awalnya ada di sini di angka 3 ya. Lalu posisi akhirnya ada di angka 35 ya. Kita tentukan dulu ya. Lalu yang kedua, cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2 ya. Jadi yang dimasukin ke rumus itu adalah posisinya, bukan nilai yang ada di posisi itu. Jangan sampai salah ya. Jadi kan tadi data pertama itu ada di posisi 1 ya. Posisi awal itu ada di sini posisi 1 dan posisi akhir itu ada di posisi ke-9. Ya, ada di posisi 9. Yang kedua, kita mau cari data tengah. Rumus data tengah adalah posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Ya, posisi awal ada di 1, ya, ini posisi akhir ada di 9, ya. Lalu dibagi 2, hasilnya adalah 5. Ya. Jadi, data tengah itu adalah berada di posisi ke-5. Ya, di sini kita mendapatkan data tengah di posisi ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi ke-5. Ya, jadi untuk sementara kita mendapatkan data tengah posisi ke-5 yaitu nilainya 15. Ya. Nah,
Yang ketiga, kita diminta untuk membandingkan ya dengan data yang dicari dengan data tengah. Ya, data yang dicari itu adalah angka 17. Sedangkan data tengahnya itu adalah 15. Ya. Nah, di sini data yang dicari itu 17 dibandingkan dengan data tengah. Ya, 17 sama 15 itu berarti 17 itu lebih apa? Lebih kecil, lebih besar? Lebih besar, Bu. Lebih besar, ya. Karena data yang dicari itu lebih besar, maka poin 4 kita abaikan. Ya, kita menuju ke poin 5. Jika ternyata data yang dicari itu lebih besar, maka proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi data tengah ditambah 1. Jadi, di sini kita akan merubah posisi awal. Ya, posisi awalnya itu sama dengan posisi tengah ditambah 1. Posisi tengah. Jadi, karena nilainya itu yang dibandingkan ternyata lebih besar, maka kita harus ganti posisi awal, yaitu posisi awal yang baru adalah posisi data tengah ditambah 1. Ya, posisi data tengah ada di posisi kelima tadi ya. Terus ditambah 1. Jadi, data tengah itu akan berubah. Posisi awal itu akan berubah di posisi ke-6. Sampai sini jelas? Jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas, ya. Jadi, data yang dicari yaitu 17 dibandingkan dengan data tengah. Ternyata 17 itu lebih besar dari data tengah. Berarti proses dilanjutkan kembali, tetapi kali ini posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah plus 1. Jadi, kita mendapatkan posisi awal baru, ya. Jadi, posisi awal barunya sekarang ada di 17, di data ke-6. Ya, data tengahnya masih sama. Data tengahnya masih sama di data 15. Kita belum mendapatkan data tengah baru. Ya. Nah, sekarang karena posisi awalnya berubah, berarti untuk mendapatkan data tengah yang baru otomatis beda lagi rumusnya, ya. Jadi di sini kita sudah punya posisi awal yang baru ada di posisi 6 dan posisi akhir yang baru tetap di posisi ke-9, ya. Nah, berarti kita harus mencari iterasi yang kedua nih, langkah yang kedua, perulangan yang kedua, yaitu mencari data tengah baru. Ya, mencari data tengah baru dengan rumus data awal, posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Ya, jadi posisi awalnya itu ada di posisi 6, ditambah posisi akhir itu ada di posisi 9, hasilnya ada 15, dibagi 2, kita bulatkan ke bawah, hasilnya adalah 7. Jadi kita mendapatkan data tengah baru. Ya, data tengah baru ada di posisi ke-7. Ya, itu angka 23. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan data tengah. Sampai sini jelas? Untuk mendapatkan data tengah yang baru, berarti kita sudah melakukan iterasi atau perulangan yang kedua. Sampai sini jelas? Kalau masih belum jelas, nanti bisa saya ulang. Mumpung belum jauh. Gimana? Yang di rumah? Jelas, Ibu. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, berarti kita akan lanjutkan. Sudah punya data awal baru, sudah punya data tengah baru, dan data akhir. Ya. Nah, berarti di sini kita akan membandingkan kembali, ya, data yang dicari dengan data tengah yang baru. Data yang dicari adalah 17, sedangkan data tengah yang baru itu adalah 23. Nah, berarti 17 dibandingkan dengan 23, 17 itu lebih kecil. Karena 17 itu lebih kecil, maka kita akan melakukan poin yang keempat. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah -1. Karena dia lebih kecil, maka kita akan mendapatkan posisi akhir yang baru. Ya, akan mendapatkan posisi akhir yang baru dengan rumus posisi tengah dikurang 1. Ya, jadi di sini karena 17 lebih kecil dari 23, berarti kita akan mendapatkan posisi yang baru, ya, jadi posisi tengah -1. Posisi tengah itu ada di posisi keberapa sih tadi? Posisi ke-7 dikurang 1, jadi posisi tengah, posisi akhir yang baru itu berada di posisi ke-6. Ya, ya enggak? Ya, jadi ya, jadi posisi ke-6 itu adalah posisi awal lama dan posisi akhir yang baru.
gitu. Nah, ini dia awal sama dengan akhir. Itu ada di nilai menunjukkan di posisi ke-6, yaitu posisi yang punya nilai 17. Ya. Nah, kita sudah punya posisi awal baru, posisi awal dan posisi akhir. Berarti kita tetap harus mencari data tengah. Ya, kita harus tetap mencari data tengah. Data tengah itu rumusnya adalah posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Posisi awalnya itu adalah 6, posisi akhirnya ada 6, dibagi 2 hasilnya adalah 6. Karena data tengah itu sama dengan data yang dicari, maka dianggap bahwa data tersebut ketemu. Benar nggak? Kita cari data 17 ya? Ya nggak? Betul? Iya, Bu. Iya, kita mencari angka 17 dan ternyata terbukti bahwa angka 17 ini ketemu di iterasi yang mulai masuk iterasi yang ketiga ya, mencari data tengah yang ketiga. Ya. Jadi apa namanya? Meskipun dibandingkan nih data yang dicari kalau udah ketemu di sini data tengahnya 6 sama data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Ya. Karena data tengah karena data yang dicari sama data tengahnya itu sama-sama menunjukkan 17, kan 17 sama dengan 17, maka dinyatakan bahwa angka 17 tersebut ketemu, dapat ditemukan. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi ini langkah untuk mencari angka 17 dengan data tersebut ketemu di iterasi yang ketiga, masuk iterasi yang ketiga. Sampai sini jelas? Ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mencari data yang nggak ada? Ya, ini deretan deretan angkanya, datanya sama dengan yang data di atas. Ya. Nah, bagaimana jika data yang dicari tidak ada? Misalkan 16. Ya, harus dibuktikan bahwa data tersebut nggak ketemu. Itu dengan menggunakan algoritma binary search ini. Ya. Nah, kita coba. Ya, kita coba. Untuk langkahnya itu sama persis untuk iterasi pertama dan iterasi kedua ya, itu sama persis. Di sini kita yang pertama kali adalah menentukan posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal sama di posisi yang pertama, sedangkan posisi akhir itu sama di posisi ke-9. Ya. Nah, terus dicari data tengah. Dicari data tengah, ketemulah data yang ke-6. Data yang ke-6. Ketemulah data yang kelima, yaitu posisi pertama, yaitu 1, dan posisi 9 ditambah 9 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi dapat data tengah yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ada di posisi kelima. Kenapa nggak dijelaskan? Karena sama prosesnya ya dengan yang mencari 17. Ya. Nah, kalau sudah dapat data tengah, maka data yang dicari dibandingkan dengan data tengahnya. Data yang dicari itu adalah 16, sedangkan data tengahnya itu adalah di sini 15. Ya. Nah, data yang dicari itu 16 masih lebih besar daripada 15. Maka karena lebih besar, maka kita mendapatkan posisi awal baru. Posisi awal baru itu di sini rumusnya posisi awal baru sama dengan data tengah ditambah 1 kalau nggak salah. Ya, kalau nilai yang dibandingkan lebih besar. Ya, nah data tengah data tengah yang lama itu ada di posisi kelima ditambah 1 itu sama dengan 6. Berarti posisi awal yang baru itu berada di posisi ke-6. Ya, berada di posisi ke-6. Posisi akhirnya tetap di sini. Ya, nah sekarang kita mencari data tengah. Data tengahnya itu berarti posisi awal yang baru ada di posisi ke-6. Ditambah posisi akhir ada di posisi ke-9, ya, jadi 6 tambah 9 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Ya, hasilnya adalah 7. 7 itu berarti kita mendapatkan data tengah yang baru, yaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu 23. Ya, nah 23 itu kita bandingkan dengan data yang kita cari. Data yang kita cari itu adalah 16. Data yang dicari adalah 16. 16 dibandingkan dengan 23. Ya, 16 dibandingkan dengan 23 itu berarti 16 lebih kecil. Ya,
16 itu lebih kecil. Karena lebih kecil, maka kita mendapatkan posisi akhir yang baru. Posisi akhir yang baru adalah sama dengan data apa nih? Lupa saya. Kalau ternyata yang dia lebih kecil, ya, maka kita mendapatkan posisi akhir yang baru adalah posisi tengah min 1. Ya, posisi tengah min 1. Posisi tengah min 1 itu tadi posisi tengah ada di posisi ke berapa ya tadi terakhir? 7 ya. Ya enggak, posisi ke-7, terus dia sekarang karena si 16 itu lebih kecil, maka kita mendapatkan posisi akhir yang baru ada di posisi ke data tengah min 1, yaitu posisi ke-7 dikurang ke-1 sama dengan 6. Berarti di sini posisi awal sama dengan posisi akhir, ya. Terus kita mencari data tengah. Ya, data tengah ada di data ke-17. Data tengahnya tetap di sini kan, 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, berarti 17 ini juga menjadi data tengah. Jadi 17 ini menjadi data posisi awal, posisi akhir dan data tengah. Ya. Nah, data tengah ini 17 dibandingkan dengan 16 data yang dicari. 16 sama 17, 16 itu lebih apa? Lebih kecil. Ya, karena lebih kecil, maka kita akan mendapatkan, karena lebih kecil, maka kita akan mendapatkan posisi akhir yang baru. Posisi akhir yang baru itu adalah posisi tengah dikurang 1. Tadi posisinya di sini ya. Nih, kita akan mendapatkan posisi akhir baru, yaitu posisi tengah dikurang 1. Yaitu 6 dikurang 1 sama dengan 5. Ya, kita posisi akhir yang baru. Di sini, posisi tengahnya di sini. Ya. Nah, karena mana yang menunjukkan bahwa dia itu tidak ketemu ya, karena posisi akhirnya itu lebih kecil daripada posisi akhir. Nih dia. Ya, kita bisa melihat bahwa posisi akhirnya itu lebih kecil daripada posisi awal, ya. Maka dapat disimpulkan di sini nih, ya, data tidak ditemukan. Jadi karena dapat dilihat bahwa posisi awal lebih besar, kebalik, posisi awal lebih besar daripada posisi akhir, ya, bahwa menandakan data yang kita cari itu tidak ditemukan, ya, karena posisi awalnya udah lewat daripada posisi akhir, kan aneh, ya, harusnya posisi awal itu letaknya lebih kecil daripada posisi akhir. Sampai sini jelas? Ya, jadi data dia itu ada maupun tidak ada, tapi harus ditunjukkan, ya, ditunjukkan dengan menggunakan binary search. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Kalau sudah jelas, saya mau coba satu aja. Kamu mengerjakan untuk saya memastikan bahwa apa yang saya jelasin tadi kamu paham, ya. Jadi saya bikin deretan gambling aja ya. Jadi misalkan di sini ada 24. Ya. Ya, silakan. Yang pertama, di sini ada deretan 24, 56, 77, 88, 89, 97, 100, 101. Ya. Yang pertama, cari data 88. Harusnya ketemu ya, 88. Jadi, suatu data itu dinyatakan ketemu apabila data tersebut menjadi data tengah. Ya, data tersebut menjadi data tengah. Nah, data. Yang kedua, mencari data 90. Ya. Jadi, suatu data itu tidak ketemu apabila nilai awal itu lebih besar daripada nilai akhir. Ya, silahkan dikerjakan, nanti saya minta
dia minta jawabannya ya, dia akan ketemu. Kalau memang dia ketemu, ketemunya di iterasi yang keberapa. Ya, kalau memang tidak ketemu, tidak ketemunya tolong dibuktikan. Jadi tolong dikasih coret-coret ya, bisa pakai Word supaya nanti bisa share screen. Ya, silakan. Itu manual, Bu, bukan pakai program yang udah dibikin kemarin. Ini kita bukan sorting, searching pakai binary search. Pakai algoritma yang di atas. Kemarin saya udah kasih itu ya, udah kasih apa namanya? Udah kasih binary search. Oke, ya sudah kasih binary search. Tapi saya minta kalau kita masukin pakai program itu kan apa namanya? Jawabannya apa? Dia ketemu ya, data ketemu sama data tidak ketemu gitu ya jawabannya. Iya, Bu. Iya, tapi tidak ada proses kan? Yang saya mau tahu adalah prosesnya. Oh, ya. Oke, Bu. Iya betul.
Ada yang sudah dapat untuk yang nomor 1? Sudah, Ibu. Sudah. Baru nomor Oke, 1, Bu. saya coba kasih ya. Bisa di screen. Tadi yang nomor 1 cari 88 ya? Iya. Ya. Ya, silakan share screen. Wah, saya mungkin izin share screen ya, Bu ya. Oh ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya. Jadi Ya, data di sini. 88 ya. Iya, Bu. Posisi awal 24, posisi akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi posisi awal 1, posisi akhir 8. Langsung Ya. ketemu, Ibu, hasilnya. Enggak. Oh, langsung ketemu ya? Iya, Bu. Oh, keren. Kan tengahnya 88. Padahal saya ini nih asal-asalan. Ya, kurang enggak seru dong ya. Enggak ada apa namanya tantangannya nih. Jadi langsung ketemu ya data tengah. Iya, Bu. Nah, data yang dicari. Oke. Terus cari data 90 di sini langsung ketemu juga? Enggak, Ibu. Silakan. Ya, silakan sebentar. 9 10 itu data awalnya 1, data akhirnya 8. Lalu ketemu data tengah di 1 2 3 4 ya. 4. Iya, Bu. Terus di sini dibandingin ya data Iya. yang dicari sama data tengah. Data yang dicari adalah 90, dia lebih besar. Karena Iya, lebih Bu. besar, maka kita dapat apa? Posisi apa nih? Posisi awal awalnya baru. sama Ya. dengan tengah ditambah 1, Ibu. Ya, tengah tambah 1 dapat di posisi ke-5. Iya, Bu. Ya kan? Terus posisi akhirnya 9, 5 tambah 9 itu 14 bagi 2 7 ya. Jadi Ini, Bu, kita posisi akhirnya 8. 5 ditambah 8. Oh iya, 5 8 8 13 ya. 13 Iya, Bu. dibagi 2 itu 6. Ya, jadi kita dapat posisi tengah baru ada di posisi ke-6. Ya, terus dibandingin ya. Kita Iya, Bu. cari 90, terus yang data tengahnya 97 ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil kita dapat posisi akhir baru. Ya. Ya enggak? Iya, Bu. Posisi akhir baru sama dengan data tengah dikurang 1. Iya, Bu. Ya, data tengah kurang 1 berarti 6 dikurang 1. 5, Ibu. 5. Ya, berarti kita dapat posisi akhir baru ada di Posisi 5. ke-5. 5 berarti dia menjadi data awal dan data akhir. Terus kita dapat di sini cari data tengah ya. 5 tambah 5 bagi 2, 5. Ya, jadi data tengahnya 89 ya. Iya, Bu. 89. Terus udah gitu dibandingin 89 dengan 90. Iya, Bu. 89 ternyata 90 ternyata lebih besar. Karena lebih besar kita dapat data awal baru ya. Iya, Data awal baru sama data tengah ditambah 1. Berarti data tengahnya ada di 6 lagi ya. Data tengahnya ada di data awalnya ada di 6, Ibu. Data awalnya ada di 6. Jadi karena data awalnya sudah lebih besar daripada data akhir, maka data awalnya sudah lebih besar dari data akhir, maka dinyatakan bahwa 90 itu tidak ketemu. Jadi dia nunjuknya di antara sini ya, 89 dan 97. Iya, Bu. Ya, karena posisi 90 itu memang harusnya di antara 89 dan 97. Ya, betul. Ya, Rizky, benar ya. Jadi dia itu nggak ketemu setelah melakukan iterasi berapa kali nih? Ulangan berapa kali nih? 3, Ibu. 3 ya. 3 kali. Oke. Ya, yang lain gimana? Jelas? Izin stop share ya, Bu. Ya, silakan stop share. Ya, yang lain gimana, jelas? Untuk mencari data, untuk kalau bikin program itu kan, atau program itu untuk binary research, kita nggak tahu prosesnya. Ya, tahu-tahu kita kasih data sekian, ya, terus langsung ketemu. Data ketemu gitu, atau data tidak ketemu, atau data tidak ditemukan, tapi nggak tahu prosesnya bagaimana. Bahwa data itu ketemunya seperti apa, dan data itu nggak ketemunya seperti apa. Ya, sampai sini jelas semuanya? Setelah latihan tadi satu soal ya, jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kalau dibulatinnya ke atas sama ke bawah, terus sebenarnya nggak masalah kan ya, Bu? Cuma saya belum pernah sih dibuletin ke atas. Kamu coba nggak buletin ke atas? Sama nggak dapetnya? Sama-sama ketemu. Dapetnya sama, tapi panjang jadinya. Kebetulan soal yang ibu nomor 1 jadi panjang aja, tapi sama dapat juga, Bu.
Oke, iya nggak masalah. Berarti bagus nih nyoba ada yang pakai dibuletin ke bawah dan dibuletin ke atas. Jadi ternyata baik dibuletin ke atas maupun ke bawah itu sama-sama ketemu, cuman prosesnya kalau dibuletin ke atas lebih panjang. Gitu aja ya, Arya ya. Tadi Arya bukan sih yang ngomong, yang bicara? Ya Iya bener ya? betul. Iya benar. Ya jadi Kasih. sudah langsung dapat solusinya tuh. Harusnya ke bawah apa ke atas yang dibuletinnya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, untuk hari ini cukup ya? Cukup? Boleh ya? Cukup? Ya, gimana hari ini kalau kita cukupkan saja? Cukup Ibu mungkin. Oke. Ya. Nah, untuk materi sebelum sampai materi UAS nanti, UAS ya, ujian utama ya kalau nggak salah, materi ujian utama itu nanti akan ada beberapa materi lagi yang akan saya unggah di Vkelas. Gitu aja ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini cukup aja materinya. Sampai ketemu lagi kalau gitu ya. Mohon maaf, mungkin selama mengajar ada kesalahan ya, mohon dimaafkan. Ya, sampai di sini dulu. Selamat siang, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Absen ya, nanti saya buka untuk absennya. Absen.